menantikan Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun. Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. Hari ini istimewa karena ini adalah awal musim baru. Kita menyebut musim ini Advent. Apa maksudnya? Advent adalah kata yang berarti datang. Ini adalah saat ketika kita bersiap-siap, mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Kristus, Anak Allah. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk bersiap-siap? Kita harus mempersiapkan hati kita dengan merenungkannya. Kita harus berpengharapan. Apa yang kita lakukan sekarang di sekitar karangan bunga lingkaran Advent adalah cara mengingat dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus, Anak Allah. Kita menyalakan lilin Advent pertama kita. Ini adalah lilin pengharapan. Cahaya api ini melambangkan pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus. Mari kita baca apa yang dikatakan Yohanes tentang Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan ayat ke-14. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lilin ini melambangkan penantian dan harapan selama bertahun-tahun. Para nabi yang diilhami Allah terus mengingatkan umat untuk menantikan kedatangan Mesias, Anak Allah yang akan menebus umat dari dosa-dosa mereka. Kata Ibrani untuk Yesus mempunyai arti keselamatan. Sebelum Yesus meninggalkan bumi ini untuk kembali ke rumahnya di surga, Dia memberitahu kita bahwa kita harus berjaga-jaga dan menunggu kedatangannya kembali. Renungan di masa Advent yang pertama di hari Sabtu 3 Desember 2022. Natsnya diambil dari Lukas 1 ayat 18 sampai dengan ayat ke-20 yang berbunyi demikian. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Zakaria tampak tidak antusias. Kata-kata pertamanya menunjukkan keraguan.
Bagaimana saya harus mengetahui hal ini? Beri saya beberapa bukti. Aku terlalu tua untuk punya bayi dan istriku juga. Sobat, apakah kamu lupa bahwa kamu sedang berbicara dengan malaikat? Anda butuh bukti apa lagi? Saya yakin jawaban Zakaria bukan jawaban yang Gabriel harapkan. Manusia itu aneh. Oleh karena itu, Gabriel melakukan seumpama mencabut kartu identitasnya. Kemudian dia memberikan Zakaria respon yang pantas. Kamu tidak percaya ucapanku? Baik, kamu tidak akan bisa berbicara sampai hari ketika kamu melihat kata-kata ini menjadi kenyataannya. Hasilnya, selama 9 bulan ke depan dalam rumah Zakaria, tak terdengar ucapan dari Zakaria. Hanya kata-kata dari istrinya dan mungkin seorang hamba dan Maria yang datang berkunjung. Mereka yang percaya menerima kata-kata atau ucapan, tentu saja banyak di antaranya penuh pujian dan sukacita. Dan dengan belas kasihan Tuhan dan kesabarannya, dunia yang tidak percaya menerima firman Tuhan Yesus Juru Selamat kita, yang datang untuk menyerahkan nyawanya bagi kita, untuk memenangkan bagi kita hidup yang kekal. Kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih telah mengirimkan firman-Mu, Yesus, untuk menjadi juru selamat kami. Amin. Pertanyaan untuk kita renungkan dan diskusikan. Bagaimanakah Anda tahu kapan seseorang dapat dipercaya? Siapa yang Anda kenal yang memberikan teladan besar dalam mempercayai Tuhan? Ceritakanlah tentang saat ketika Anda benar-benar harus percaya kepada Tuhan untuk melewatinya. Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.